Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 122, yang pakai kitab nomornya berapa? 66. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzaha biwujudil farahi, atau farhi boleh ya. Wal qabdu la hazza lin nafsi fihi. Jelas sudah. Nah, Ustaz, mana kitabnya Ustaz? Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzaha. Kemudahan ta'khudun nafsu minhu hazzaha, membuat nafsu seseorang mengambil jatah darinya, biwujudil farhi, dengan adanya rasa gembira. Wal qabdu la hazza lin nafsi bihi. Sedangkan kesulitan tidak ada jatah sedikit pun bagi nafsu di dalamnya. Sudah tuh jelas, Ustaz? Hah? Awang udah jelas itu udah. Ketika kita mengalami kemudahan dalam kehidupan kita, maka nafsu yang ada di dalam diri kita akan mengambil jatah-jatahnya. Artinya nafsu itu malah senang kalau kita mengalami kemudahan-kemudahan. Karena emang pada prinsip dasarnya sifat manusia itu pengen segala sesuatu yang dia alami selalu hal-hal yang menyenangkan dirinya, selalu yang bikin enak dirinya. Prinsip dasarnya manusia pengennya begitu. Makanya begitu diberikan kemudahan oleh Allah, nafsunya merasa gembira, girang.
Semua dah, jangankan yang enggak ngaji, yang kayak kita dah yang ngaji, pasti pengennya dalam menjalani kehidupan ini nggak pernah nemuin kesulitan, nggak pernah nemuin kesusahan, pengennya seneng terus, pengennya bahagia terus. Kita pengennya begitu dulu. Apa Pak? Mau di dari situ dah. Sedangkan kesulitan tidak ada jatah sedikit pun bagi nafsu di dalamnya. Ya karena lagi-lagi nggak ada sifat manusia itu yang pengen ngalamin susah, nggak ada. Pengennya semuanya pengennya enak, pengennya seneng, pengennya girang, gembira, pengennya bahagia, yaitu sifat manusia pengennya begitu. Agak ada. Bang Tony ditanya lagi kecil, cita-citanya jadi apa? Pengen jadi orang miskin, nggak ada. Pilot. Nggak ada orang yang pengen ngalamin kesulitan, nggak ada. Karena emang nggak cocok sama nafsunya. Nafsu kita tuh pengennya kita ngalamin kemudahan, ngalamin kesenangan. Jelas sudah. Gimana Pak Guru? Nambahin, cukup. Fi hadza isyaratun ila ma taqaddama. Dalam hikmah ini terdapat isyarat kepada apa yang sebelumnya telah dijelaskan. Min anna mura'atil adabi fil basti amrun asirun. Di dalam hikmah ini terdapat isyarat kepada apa yang sebelumnya telah dijelaskan, bahwasanya menjaga adab ketika mengalami kemudahan merupakan hal yang sangat sulit. Gitu. Gimana Pak guys? Menjaga adab kepada Allah ketika kita sedang mengalami kemudahan itu hal yang sangat sulit. Udah itu jelas, paham. Bang Budin paham udah. Yang mana yang belum paham? Apa? Gimana Kang? Udah jelas itu? Kiai nambahin cukup satu kali belum. Kayak bahasa sebelumnya aja, bahwa kebanyakan kita ini kadang-kadang dibikin lalai oleh Allah, dibikin lupa kepada Allah kalau kita lagi ngalamin kemudahan. Kebanyakan begitu. Bang Imam lagi ngalamin susah. Contoh. Isik-isik ke rumah kiai, minta doa sama kiai, minta amalan sama kiai, silaturahmi sama kiai, isik-isik gitu. Coba dah, udah jadi orang seneng. Lagi susah, sama zikir semangat, sholat juga sampai nangis-nangis, doa, zikir sampai nangis-nangis. Lagi susah. Awet. Lagi susah. Kayaknya boleh ibadah. Pengen mendekatkan diri kepada Allah.
lagi susah. Tapi begitu dikasih kemudahan, ekonomi mulai meningkat, kerjaan mulai banyak, pelanggan mulai rame, udah mulai dah. Yang tadinya zikir gak pernah ketinggalan karena banyak kerjaan, mulai dah ditinggal. Sholat yang tadinya gak pernah molor ngerjainnya, mulai dah di ujung lagi gitu. Masih mudah. Apa bang? Apaan sih? Hah? Udah tuh. Makanya Tuan Syekh bilang menjaga adab ketika kita mengalami kemudahan itu hal yang sangat sulit. Karena biasanya orang begitu mengalami kemudahan, ngalamin hal-hal yang menyenangkan buat dirinya, ujung-ujungnya malah jadi lupa. Semangat ibadahnya yang tadi lagi ngalamin sulit, kencang semangatnya, begitu ngalamin kemudahan, kendor semangat. Begitu Ustaz. Wa dzalika anna fil basti wujuda hazzin nafsi fayastawli 'alaihal farhu bidzalika fala yatamalaku hatta yaqa'a fi su'il adabi. Wal qabdu laisa fihi hazzun lin nafsi falidzalika kana aslam. Wa dzalika anna fil basti wujuda hazzin nafsi. Kenapa menjaga adab kepada Allah ketika kita mengalami kemudahan menjadi hal yang sangat sulit? Karena ketika kita mengalami kemudahan, di dalamnya terdapat jatah-jatah nafsu kita. Terdapat hal-hal yang bikin nafsu kita senang. Terdapat hal-hal yang bikin nafsu kita girang. Makanya mulai udah muncul nafsunya. Begitu ngalamin kemudahan, kalau kemarin-kemarin dia bisa ngelawan nafsunya, begitu ngalami kemudahan, kuat nafsunya, bangkit lagi nafsunya. Makanya biasanya orang begitu dapat duit banyak, ada aja kepengenannya. Apa bang? Hah? Yang lagi nggak punya duit, lagi jadi orang susah, nggak punya kepengenan macam-macam, nggak punya kepengenan beli TV, nggak punya kepengenan beli kulkas, nggak punya kepengenan beli emas, nggak pengen beli mobil, lagi susah. Ya, kagak. Begitu jadi diberikan kemudahan oleh Allah, ditambahin aja sedikit rezekinya, dikasih duit rada banyakan, mulai dah mikir macam-macam. Enak kali ya bang ya beli emas ke pasar ini gitu. Mulai dah. Yang lakinya enak kali ini punya motor baru ya, enak kali punya mobil baru ya. Nafsunya muncul. Begitu ngalamin kemudahan, nafsunya muncul. Udah tuh. Fayastawli 'alaihal farhu bidzalika. Maka kegembiraan menyelimuti nafsu itu dengan sebab kemudahan yang dia dapatkan. Fala yatamalaku hatta yaqa'a fi su'il adabi. Pada akhirnya dia tidak dapat mengendalikannya, sehingga
dia terjerumus ke dalam su'ul adab kepada Allah. Begitu nafsunya udah makin kuat, apalagi kalau diturutin, udah makin gak terkendali nafsunya. Akhirnya dia terjerumus ke dalam perbuatan yang su'ul adab. Mulai dah yang tadinya seneng zikir ditinggal zikirnya dikit-dikit. Yang tadinya sholat nggak pernah ditinggal, mulai ditinggal sholatnya. Yang tadinya seneng sama ngaji, mulai ditinggal ngaji. Terjerumus ke dalam hal-hal yang su'ul adab. Penyebabnya apa? Karena diberikan kemudahan. Bisa nggak kita tetap menjaga adab kita ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah? Bisa enggak? Makanya dibilang di sini itu amrun asir, merupakan hal yang sangat sulit. Karena kebanyakan orang begitu dikasih kemudahan lupa sama Allah. Lagi susah mah sama infaknya gampang, enteng. Begitu udah mulai kekayaan dikit, mulai udah mikir-mikir berat buat infak. Pokoknya banyak dah macam-macam. Wal qamdu laysa fihi hazzun lin nafsi. Dan kesulitan tidak ada padanya jatah untuk nafsu sedikit pun. Ya karena tadi lagi-lagi nggak ada nafsu yang pengen kita susah. Karena nggak ada jatah dia di situ. Orang kalau nggak punya apa-apa kan nggak punya kepengenan lagi. Apa sih? Yang bikin dia banyak kepengenannya karena punya banyak hal, jadi banyak kepengenannya. Falidzalika kana aslam, maka yang demikian itu lebih membawa keselamatan untuk dirinya. Memang rasanya kagak ada ya. Aku deh, biar kata dibilang kesulitan itu lebih membuat kita selamat dibanding kemudahan, tetap aja jarang yang pengen. Kagak ada yang pengen. Di sini kalau dikasih kemudahan itu bukan tambah dekat kepada Allah. Kata siapa? Ya, kalau udah ini kan udah mendapat orang ada. Bukan buat kita, ini bukan buat kita. Buat kita yang penting Budin. Lah, apa ya? Ya kalau orang udah ma'rifah mah jangan pakai diomongin dia mah. Gitu. Karena hatinya udah enggak terpengaruh lagi. Dikasih kemudahan juga yang ada tadi tuh dikasih harta yang banyak. Yang ada malah makin banyak infaknya, makin banyak sedekahnya, makin banyak nolongin orangnya. Kalau orang ma'rifah mah nggak usah kita bahas lagi dia mah. Yang penting kitanya ini. Misal Badrun yang kalau dapat undangan banyakan dikit ngaji udah ketinggalan gitu. Pasti. Bangkis asal lagi banyak proyek ngaji udah ditinggal. Itu yang penting buat kita. Gimana caranya agar ketika diberikan kemudahan oleh Allah tetap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah kita laksanakan. Itu yang penting buat kita. Kalau orang ma'rifah nggak usah dibahas lagi dia mah. Dia nggak ada bedanya. Mau dikasih kesulitan dia tetap bugono, dikasih kemudahan dia tetap bugono. Gitu Budi. Kayak Oman aja, karena emang demen sama perempuan, mau dicium ya seneng, didodok sama ceweknya ya seneng.
Begitu kemudian kalau orang ma'rifah mah dikasih kemudahan ya tetap begitu dia ibadahnya. Dikasih kesulitan ya tetap begitu. Yang masalah itu buat kita ini, kenapa kalau dikasih kesulitan sama ibadah rada rajin, begitu dikasih kemudahan bukannya malah makin rajin ibadahnya, malah makin banyak nih yang kita tinggal. Gitu kemudian. Itu masalahnya. Kalau orang ma'rifah nggak perlu dibahas lagi. Gimana caranya meskipun malam Sabtu ada tugas pasangan, malam Jumatnya tetap datang. Itu kemudian. Gitu. Apa? Makanya pentingnya buat kita. Kalau orang ma'rifah nggak perlu dibahas lagi. Jangan ngomongin orang soleh mulu. Orang soleh udah selamat, kita ini yang belum tentu. Semuanya anugerah. Bastu itu anugerah dari Allah buat kita. Cuma kadang-kadang kita ini begitu dapat anugerah dari Allah, bukan malah bersyukur, bukan malah meningkatkan ibadah kita, malah makin lalai. Gitu Ustaz. Itu anugerah dari Allah juga. Dikasih kemudahan itu anugerah dari Allah, dikasih kesulitan yaitu anugerah dari Allah. Gitu. Cuma kadang-kadang kitanya begitu dikasih kemudahan nggak bersyukur. Gitu. Harusnya anugerah yang Allah berikan buat kita pakai untuk semakin rajin ibadah, meningkatkan ibadah, semakin memperdekat kita kepada Allah. Ini malah kebanyakan malah lupa. Itu masalahnya Ustaz. Makanya akhirnya kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia akan terjerumus ke dalam sul adab. Karena anugerah yang Allah berikan buat dirinya bukannya dipakai buat mendekatkan diri kepada Allah, malah bikin dia makin jauh dari Allah. Itu masalah. Jadi sul adab jadinya. Gitu. Apa mau? Apa guys? Jangan bengong bang guys. Makanya di sini dibilang orang yang diberikan kesulitan itu lebih bisa mendapatkan keselamatan. Nah tadi orang biasanya kalau lagi susah mah sama ibadah rada rajin, sama sholat. Apalagi emang ada yang ngajarin kalau pengen ekonomi kita jadi diperbaiki oleh Allah, kehidupan kita diperbaiki oleh Allah, perbaiki sholat kita. Kan begitu, ada yang ngajarin begitu. Makanya makin rajin sholatnya kan begitu. Ngarepin agar hidupnya lebih baik lagi. Kalau pengen cepat dapat rezeki yang banyak, pengen jadi orang kaya nih, baca wiridan ini segini, sekian ribu. Karena udah bosen jadi orang miskin, dia baca juga kan. Begitu. Biasanya kalau kesulitan itu malah bikin orang makin rajin ibadahnya, bikin orang jadi selamat. Tapi kemudahan yang ada malah kebanyakan bikin kita terjerumus ke dalam usul adab. Cuma memang yang paling enak ya tadi dikasih kemudahan juga, ya kitanya bisa menjaga diri kita. Yang paling enak ini kayak orang ma'rifah. Wa kana Ustadu Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu yaqulu al-qabdu haqqul haqqi minka wal bastu hazzul 'abdi minhu. Dulu Syekh Al-Ustad Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu an berkata, al-qabdu haqqul haqqi minka. Kesulitan itu merupakan hak Allah dari dirimu.
Wal bastu hazzul 'abdi minhu. Sedangkan kemudahan itu jatah seseorang dari Allah. Wala antakuna bihaqqihi minka atammu min antakuna bihazzika minhu. Kamu berada di dalam hak Allah dari dirimu itu lebih sempurna dibanding kamu berada di dalam jatah-jatah dirimu dari Allah. Udah tuh jelas, Bang Budin paham. Susah diri jelas itu udah. Mang Haji kali cukup. Kalau jawaban kalau Haji jelas itu, Pak Guru kali. Kita berada di dalam kesulitan yang itu merupakan hak Allah dari diri kita lebih sempurna dibanding kita berada dalam kemudahan yang itu merupakan jatah diri kita dari Allah. Udah tuh jelas. Berada dalam kesulitan ini menurut Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Menurut beliau berada dalam kesulitan lebih sempurna dibanding berada dalam kemudahan. Apa susah ya buat kita ya nerimanya itu. Kagak tetap aja pengennya mudah-mudah juga. Apa iya, nah, tadi nafsu orang nggak ada. Nafsu orang itu yang pengennya susah, pengennya senang mulu. Wa amma adabul qabdi wal basti fala a'lamul ana man istawfal kalama fihima min ulama'is sufiyati wa musannifihim. Adapun adab-adab kesulitan dan adab-adab kemudahan, sekarang aku tidak tahu man istawfal kalama, orang yang menjelaskan secara panjang lebar fihima, tentang keduanya, min ulama sufiyati, dari kalangan ulama sufi, wa musannifihim, dan ulama yang menyusun kitab-kitab tasawuf. Saya belum pernah nemuin ada ulama yang membahas panjang lebar tentang adab-adab qabdu dan bastu. Adab-adab ketika kita mengalami kesulitan dan adab-adab ketika kita mengalami kemudahan. Itu belum pernah ada. Saya belum pernah ada yang dijelaskan secara rinci, secara panjang lebar dalam sebuah kitab. Itu belum ditemuin oleh Tuan Syekh ini. Kalaupun ada, bahasanya paling cuma sekedarnya, nggak terlalu dalam. Paling bahasa tentang syukur. Kalau dikasih kesulitan, sabar. Lagi dikasih kemudahan, syukur. Syukurnya caranya begini. Paling cuma sekedar itu aja, secara sekilas, tapi enggak terlalu panjang lebar bahasanya. Wa innama wajadna lahum min dalika isyaratin ila umurin jumaliyatin. Dan sesungguhnya kami menemukan bagi mereka dari hal tersebut terkait dengan adab-adab ketika mengalami kesulitan dan mengalami kemudahan, isyaratin ila umurin jumaliyatin, beberapa isyarat kepada hal-hal secara global.
hal-hal yang global. Kaqaulil Imami Abil Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu ba'da an takallama ala lafzati al-qabdu wal bastu wa tabyinu ma'anihima. Atau wa tabyini boleh ya, ikut ke lafzati. Wa tabyini ma'anihima. Seperti ucapan dari Imam Abil Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu ba'da an takallama ala lafzati, setelah beliau membacakan lafaz yang aku ucapkan tentang al-qabdu wal bastu dan menjelaskan makna keduanya. Ila an qala, sampai beliau berkata, wa qad yakunu qabdun yushakkilu ala sahibihi sababuhu yajidu fi qalbihi qabdun la yadri ma mujibuhu wala sababuhu. Udah tuh. Terkadang kesulitan yang dialami oleh seseorang membuat mereka berpikir tentang penyebabnya. Yajidu fi qalbihi qabdun la yadri ma mujibuhu wala sababuhu. Mereka mendapati dalam hatinya kesulitan-kesulitan, tapi mereka tidak tahu apa yang memunculkannya dan apa yang menyebabkannya. Kadang-kadang nggak tahu ngapa ya kita ngalamin kesulitan mulu, apa ya penyebabnya. Ini munculnya karena apa kesulitan ini? Sholat padahal ngerjain, ngaji rajin, puasa Senin Kemis kagak. Apa gimana? Sama bini kagak galakan dia. Apa penyebabnya kita ngalamin kesulitan? Jadi kadang kesulitan itu membuat kita berpikir tentang penyebabnya. Apa penyebabnya kira-kira? Apa guys? Sekolah udah berapa tempat kita datangin, ngapa ya proyek kagak gol-gol juga. Kemudian kayak baru kan masang iklan udah di mana-mana, ngapa belum ada yang ngundang-undang juga. Apa Ustaz? Pasabilu sahibi hadzal qaddi at-taslimu hatta yamdi dalikal waktu. Maka jalan yang harus ditempuh oleh orang yang mendapatkan kesulitan seperti ini at-taslimu, hanya berserah kepada Allah. Hatta yang di dalikal waktu, sampai berlalu waktu yang penuh kesulitannya itu, sampai kesulitan yang dia alami itu lewat dengan sendirinya. Udah pasrah aja dah, terserah Engkau ya Allah. Allah at-taslim, berserah diri, pasrah aja. Yang penting saya mau udah keluar rumah, yang penting saya udah buka warung, udah masang iklan. Kalau masih sulit-sulit juga ya terserah Engkau ya Allah. Aku deh ngambek.
Emang kayak kita serah lu dah gitu. Ngambek itu baru. Berserah ini mah memasrahkan diri kepada Allah. Apaan? Hah? Dan itu dah. Itu caranya. Bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, tugas dia memasrahkan dirinya kepada Allah. Terserah Engkau ya Allah. Allahumma li'annahu law takallafa nafyahu au istaqbalal waqta qabla hujumihi alaihi bikhtiyarihi zada fi qabdihi wala'allahu yu'addu dhalika min husu'a adabi. Karena jika dia berusaha menghilangkan kesulitan itu, au istaqbalal waqta qabla hujumihi alaihi bikhtiyarihi, atau berusaha mempercepat waktu berlalunya kesulitan yang dia alami dengan usaha kerasnya, zada fi qabdihi, maka akan semakin banyak kesulitan yang dia terima. Apa Ustaz? Jelas sudah, Bang Budin? Paham udah? Pak Guru kan Pak Guru? Sobadun? Bagus mana paling bagus? Cukup, itu paham itu dah. Orang yang mengalami kesulitan, kalau dia mengandalkan usaha kerasnya agar kesulitan yang dia alami cepat selesai, atau dia paksakan dirinya untuk menghilangkan kesulitan itu, ujung-ujungnya bukan malah hilang kesulitan yang dia alami, malah makin nambah. Zada fi qabdi. Awal Pak Juju saking pengen jadi orang kayanya, pagi dia ngangkat galon, siang ngangkat gas, termalam dia ngangkat bini ya. Ya kan karena begitu, orang saking pengen banyak duitnya, kerja udah nggak kenal waktu, udah dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2 masih ayo aja. Ujung-ujungnya kaya mah kagak, sakit mah iya. Ya asal dapat duit buat berobat masuk angin. Ya. Iya kan? Karena ngojek nggak ngaso-ngaso dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, tinggal encok, manggil tukang urut, habis buat berobat doang. Ujung-ujungnya kaya kagak, kesulitan yang dia alami hilang juga kagak, yang ada malah makin sulit. Susah leket tau. Nggak usah terlalu mengandalkan kemampuan kita, terlalu mengandalkan ikhtiar kita, nggak usah. Yang penting tugas kita, karena memang waktu aktivitas yang Allah siapkan itu dari pagi sampai sore, ya udah cukup sekedar itu aja. Nggak usah terlalu ngoyo, sisanya serahkan aja kepada Allah. Yang penting tugas saya buka warung dari pagi sampai sore udah saya kerjain ya Allah. Makanya usaha yang paling afdol itu 3 kan. Yang pertama bertani, yang kedua beternak, yang ketiga dagang. Karena 3-tiganya itu tawakal, benar-benar tawakal. Orang bertani, yang penting tugas saya nanam udah saya kerjain ya Allah. Tugas saya nyiram udah saya kerjain. Mau tumbuhnya cakep atau enggak, itu mau terserah Engkau ya Allah.
Mau ntar hasil panennya banyak atau sedikit itu mah terserah engkau ya. Tawakal, berserah kepada Allah. Yang ternak juga begitu. Tugas saya mah setiap hari nyariin empan buat hewan yang saya piara, yang saya ternak. Mau nanti anaknya yang lahir banyak atau sedikit itu mah terserah engkau. Mau ntar hewannya jadi gemuk atau tetap kuru-kuru juga, itu mah terserah engkau ya. Tawakal, berserah kepada Allah. Yang dagang juga begitu. Tugas saya buka warung saya, ya Allah, engkau kirimin orang yang beli, ya alhamdulillah. Terserah engkau aja ya Allah. Mau banyak yang beli atau sedikit ya terserah engkau aja ya Allah. Berserah. Kuncinya itu. Kalau pengen kesulitan yang kita alami hilang, ya kuncinya atas berserah. Allah tahu. Kalau semakin kita mengandalkan kemampuan kita, semakin kita mengandalkan ikhtiar kita, bukannya makin hilang itu kesulitan. Zada fi qabdihi, yang ada makin nambah kesulitan. Betul jelas. Wala'allahu yu'addu dzalika minhu su'a adabin. Dan bahkan bisa jadi hal itu akan dihitung sebagai perbuatan su'ul adabnya kepada Allah. Dihitung sebagai su'ul adabnya kepada Allah. Karena ngandelin ikhtiar kita, ngandelin kemampuan kita, lupa kalau kita punya Tuhan, su'ul adab jadi. Lupa bahwa kehidupan kita sudah ada yang ngatur, lupa. Udah tuh jelas. Gimana mau? Udah taslim ya taslim. Nggak usah ngomongin. Jadi kalau suka ngoyo udah biasa-biasa aja. Apa? Kayak Oman aja, nyatain cintanya buat cewek diterima ya syukur, kagak ya kedukun kan begitu. Gitu. Udah tuh. Jangan sampai kita jadi suladab sama Allah. Karena kita mengandalkan kemampuan kita untuk menghilangkan kesulitan dari diri kita. Udah. Biasa-biasa aja, tetap aktivitas kayak biasa. Sisanya, hasilnya serahkan kepada Allah atas ini. Cuma nggak usah terlalu ngoyo. Apa sih? Wa idza istaslama li hukmil waqti fa an qaribin yazulul qabdu. Apabila dia menyerahkan semuanya kepada ketetapan yang sudah ditentukan, fa an qaribin yazulul qabdu, maka tidak akan lama lagi kesulitan yang dia alami akan hilang. Semakin kita ngandelin ikhtiar kita dan kemampuan kita, makin nambah kesulitan itu. Tapi kalau kita berserah kepada Allah, ntar kok saatnya Allah hilangin, hilang dewek gitu. Apa manggis? Fa'an qaribin yazulul qabd. Kesulitan itu akan hilang dari. Cuma lagi-lagi kadang-kadang kita nggak yakin sama itu. Nggak yakin sama takdir dan ketetapan Allah itu, kita nggak yakin.
Itu penyakit kita yang bikin kita suruh ada sama Allah itu. Udah jalanin aja kayak biasa. Karena lagi-lagi kehidupan ini bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kehidupan ini akan selalu ngikutin apa yang Allah inginkan. Bukan yang kita pengen, bukan. Ana urid ente turid wallahu yaf'alu ma yurid. Makalah Arabnya kan begitu. Saya punya rencana, kamu punya rencana, tapi ingat yang akan terlaksana ya rencananya Allah. Dah, jam 12. Terusin ini. Wa qad yakunu bastun yaridu baghtatan wa yusadifu sahibahu faltatan la ya'rifu lahu sababan yahazzu sahibuhu wa yastafizzuhu fasabilu sahibihi as-sukunu wa mura'atul adabi. Dan bisa jadi Allah memberikan kemudahan yang datang secara tiba-tiba. Wa yusadifu sahibahu faltatan. Dan kemudahan itu dialami oleh seseorang tanpa diduga-duga. La ya'rifu lahu sababan. Dia tidak mengetahui sebabnya, sehingga itu membuat dia kaget dan terkejut. Ya hazzu sahibuhu wa yastafizzuhu, membuat kaget dan terkejut. Lagi jalan gak nyangka tiba-tiba nemu emas, Mas Kismono. Ya kan nggak sedikit juga cerita orang kaya tiba-tiba gitu, kayak mendadak, nggak sedikit ceritanya. Padahal kemarin mah masih susah, pas besokannya. Fasabilu sahibihi, itu ya. Fasabilu sahibihi, maka cara yang harus dilakukan oleh orang yang menerima kemudahan itu as-sukunu wa mura'atul adabi. Tetap tenang dan tetap menjaga adabnya kepada Allah. Fa inna fi hadzal waqti lahu khatarun azimun. Karena di dalam waktu kemudahan ini terdapat kekhawatiran yang sangat besar. Tadi itu, karena dikhawatirkan orang-orang yang mengalami kemudahan, apalagi secara mendadak, itu kebanyakan malah jadi suradab. Mulai dah karena kayak mendadak, OKB, orang kaya baru, mulai dah sombongnya keluar, bangganya keluar, segala macam udah. Belum lagi tadi kepengenannya, lagi belum punya duit sama bininya akur, begitu punya duit banyak berantem mulu sama bininya. Punya duit Bang Ipul, terus berebut, lakinya pengen beli motor, bininya pengen beli emas, berebut. Jadi berantem mulu jadinya. Karena di dalam waktu kemudahan ini terdapat kekhawatiran yang sangat besar. Fal yahdar sahibahu makron khofiyan. Sahibuhu ya, fal yahdar sahibuhu makron khofiyan. Maka hendaknya orang yang mengalaminya selalu waspada terhadap makarnya Allah yang sangat samar.
Karena kita nggak tahu apakah kita diberikan kemudahan ini oleh Allah memang betul-betul anugerah, atau kita nggak tahu juga apakah ini memang Allah siapkan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Ya kayak tadi, lagi nggak punya duit mah sama ngaji rajin, begitu punya duit banyak sama ngaji udah absenmu, udah alpamu. Lagi nggak punya kerjaan mah hadir ke majlisnya rajin, begitu banyak kerjaannya, yang ngumpet mulu. Apa namanya? Jelas tuh ya. Maka hendaknya orang yang mengalaminya selalu waspada terhadap makarnya Allah, siasat buruknya Allah yang sangat samar. Kama qala ba'duhum futiha alayya babun minal basti fazallaltu zallatan fahujibtu an maqami. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ulama, Allah membukakan untukku pintu kemudahan sehingga akhirnya aku tergelincir, terpleset dengan sebab kemudahan yang diberikan. Fahujibtu an maqami, maka aku dihijab dari makomku. Intaha kalamul imam Abil Qasim. Selesai ucapan dari Imam Abil Qasim Al-Qushairi. Udah tuh. Udah tuh ya. Kalau kita lagi dikasih kesulitan oleh Allah, tugas kita berserah, udah tungguin aja sambil terus jalanin aktivitas kita seperti biasa, udah tungguin aja. Ingat, orang nggak akan selamanya kaya dan nggak akan selamanya miskin. Orang nggak akan selamanya seneng dan nggak akan selamanya susah. Ketika kita ngalamin susah, pasti ntar ada saatnya kapan kita ngalamin seneng. Tungguin aja. Apa mau betul-betul aja. Tunggu. Udah taslim aja, serahkan aja. Yang penting tetap kita jalani aktivitas kayak biasa. Dan yakin bahwa kesulitan itu Allah yang ngasih dan Allah pula yang akan menghilangkannya dari diri kita. Kalau kita lagi dikasih kemudahan, tetap tenang dan jaga adab kita kepada Allah. Jangan sampai kemudahan yang Allah berikan ini malah membuat kita jauh dari Allah dan malah membuat kita meninggalkan perintah-perintah Allah buat kita. Jangan sampai. Kedua itu tugasnya. Kalau dikasih kesulitan, at-taslim. Kalau dikasih kemudahan, as-sukun. Jelas ya? Jam 12. Sebelum saya tutup, boleh ada yang mau nambahin? Pak Guru, ada Pak Guru? Cukup? Kau Joman? Cukup dah. Sesatir kali? Mang Budin? Sabadun kali mau Sabadun? Ngajarin kali? Cukup? Dah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.